sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin masuk pada halaman 208 ya. 208 bab tentang Babu al-amri bi ada'il amanati. Bab perintah menunaikan amanah. Dan kita sudah baca ayat serta hadis pertama dalam bab ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis pertama, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu thalathun, ada 3. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia melupakannya, menyelisihinya. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah maka dia khianat. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan kita sudah bahas juga tentang aqsamul munafiq, aqsam al-munafiq atau qismul munafiq, bagian-bagian dari munafik. Bahwa munafik itu terbagi menjadi 2. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Atau ada munafik yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, dan ada munafik yang dia tetap Islam tetapi ya dia sudah masuk dalam kategori munafik perbuatan. Munafik besar kedudukannya adalah kafir. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislamannya tetapi hatinya benci kepada Islam. Ya, mengharapkan agar Islam dan umat Islam itu binasa. Tapi di tengah orang banyak dia menampakkan keislamannya. Ya. Seolah-olah dia orang Islam, tetapi sesungguhnya adalah orang kafir. Maka ini munafik, ya, yang sekali lagi sudah sama kedudukannya dengan kafir. Bahkan lebih jahat dari orang kafir. Nah, ada munafik yang tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Dia masih beragama Islam, tetapi amalan-amalannya adalah ya amalan orang munafik. Orang munafik itu pembohong, pendusta, ya. Maka kalau ada orang Islam pembohong, itu munafik, walaupun dia masih beragama Islam. Maka di sini disebut oleh Rasulullah SAW ya tentang sifat orang munafik, yang kalau itu ada pada orang Islam, dia sama dengan orang munafik, tetapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang pertama adalah bicara berdusta, pembohong. Ya, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta, dia berbohong. Ya, maka
orang beriman kalau dia bicara benar terus, ya, selalu benar. Nah, kalau ada yang berbohong berarti dia orang munafik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh sebab itulah kita harus selalu berusaha, ya, menjauhi diri dari hadhihi sifat az-zamimah, berusaha agar terhindar dari 3 sifat di atas, ya. Kalau ngomong bohong, janji dusta, diberi amanah, khianat. Maka sekali lagi, an-nuhdzira min hadhihi sifati az-zamimah. Kita harus menjaga diri dari sifat yang tercela ini. Li'annaha min alamatin nifaqi, karena dia merupakan tanda kemunafikan. Nah, tadi kita sebutkan bahwa dia merupakan munafik perbuatan, tetapi kalau itu terus diikuti, dibiarkan pada diri seseorang, bisa-bisa muaddiyan ila nifaqi fil i'tiqad, sampai kepada munafik keyakinan, ya. Bohong, dusta, ya, tidak menyampaikan amanah, kalau terus diikuti, bisa jadi menyebabkan orang terjerumus pada munafik besar. Kalau sudah munafik besar, apa tadi? Keluar dari Islam. Kalau terus diikuti, diremehkan, ya. Fayakunal insanu munafiqan nifaqan i'tiqadiyan fayakhruju minal Islam. Kalau orang sudah terjerumus pada munafik besar, ya, akhirnya dia keluar dari Islam, wa huwa la yash'ur, dan dia tidak menyangka, dia tidak sadar kalau dia itu sudah kafir. Ya, dia tidak sadar. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW, ya, memperingatkan kita, mengingatkan kita, linuhadzira min dzalik, agar kita benar-benar waspada. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian hadis ini juga mengajak kepada kita untuk merenungi diri kita, ya, karena bohong ini kadang-kadang, ya, di antar keluarga. Misalkan ada seorang ibu atau orang tua, anaknya nangis, anak kecil, ya, minta sesuatu, lalu dikatakan oleh orang tuanya, sudah, kamu berhenti aja nangis, nanti kalau ada uang saya belikan apa yang kau inginkan itu. Ya, anaknya pun berhenti nangis, dia tidur, dia istirahat. Selang beberapa waktu uang ada. Karena anaknya tidak ingat, orang tuanya tidak membelikannya. Jadi karena anak saya nggak ingat, ya, nggak dibelikan. Nah, ini juga termasuk kebohongan. Kebohongan di keluarga, kebohongan orang tua kepada anak, dan ini termasuk tanda apa? Tanda munafik, ya. Dan banyak contoh-contoh kemunafikan yang harus kita semua harus waspada darinya. Yang kita sebutkan pada kemarin, tanda-tanda yang lain munafik itu sering terlambat sholat berjamaah. Itu diantara tanda munafik. Jadi sering terlambat sholat berjamaah, ya. Kemudian zikir pemalas, ya, zikir
pemalas, apalagi enggak zikir. Karena sifat orang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kalau orang beriman, zikirnya mesti banyak. Pagi petang zikirnya banyak. Nah, kalau ada orang malas berzikir pagi petang, berarti dalam dirinya ada apa? Kemunafikan. Ya. Orang beriman, dia tidak boleh masbuk. Sesekali mungkin, ya. Tapi kalau setiap sholat masbuk, ya, itu ada indikasi kemunafikan. Dan sudah saya sebutkan dalilnya pada pertemuan yang lalu. Ya, berapa hari kemarin kita tidak boleh masbuk? 40 hari. Ya, 40 hari kita tidak boleh masbuk. Maka kalau ada orang tidak masbuk 40 hari, maka dia terhindar dari dua perkara. Selamat dari dua perkara. Yang pertama adalah selamat dari sifat munafik. Yang kedua selamat dari api neraka 40 hari. Kemudian hadis berikutnya, tentu banyak pembahasan tentang munafik ini, ya. Hadis berikutnya, hadis halaman 209, termasuk halaman 209. Walaupun di situ ada tambahannya, wa in shama wa shalla wa za'ama. Dia bohong, dia berdusta, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa. Dia puasa, dia sholat tapi bohong, ya munafik. Ya. Sholat iya, puasa iya, tapi bohong juga, ya tetap munafik namanya. Ya. Dan orang munafik ini, Pak, Ibu, nasihat buat saya dan kita semua, dia berada di kerak neraka. Innal munafiqi fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Orang munafik dia berada di kerak neraka. Ya, artinya dia pusat sumber azab neraka itu. Itu orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Hadis yang kedua, halaman 209. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca, ya. Wa an Huzaifah bin al-Yamani, wa an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Dari Huzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Yaman, ya, radhiyallahu anhu, qad haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami haditsaini qad ra'aitu ahadahuma. Rasulullah menyampaikan kepada kami dua hadis yang telah melihat, ya, dan saya telah melihat salah satu dari keduanya. Wa ana antadhirul akhar, dan saya sedang menunggu satunya. Satu, jadi dua perkara disampaikan oleh Rasulullah. Yang satu sudah saya ketahui dan saya sedang menunggu satunya lagi. Wa ana antadhirul akhar. Haddatsana anna al-amanata nazalat fi jazri qulubir rijali. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa amanah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah turun ke dalam lubuk hati manusia. Ya. Nazalat fi jazri qulubir rijal. Amanah telah turun ke dalam lubuk hati manusia. Summa nazala al-Qur'anu, lalu Al-Qur'an turun. Fa'alimu minal Qur'an, dan mereka mengetahui, ya, dari Al-Qur'an. Wa alimu minas sunnati, dan mereka juga mengetahui dari sunnah. Summa hadatsana an raf'il amanati, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan bahwa
amanah itu telah terangkat dari seseorang. Ya, Allah tanamkan amanah dalam hati seseorang, lalu dia mempelajari Al-Quran, dia mempelajari sunnah, kemudian amanah itu terangkat dari hati mereka. Ya, terangkat dari hati mereka. Yanamur rajula naumata fatuqbadu al-amanatu min qalbih. Ketika seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur, ya, jadi seorang tidur lalu amanah itu dicabut dari hatinya. Dicabut dari hatinya. Fayadhillu atharuha mithlal waqti. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sisanya hanya tinggal sebesar noda hitam yang sangat kecil. Ya, sangat kecil. Kemudian dia tidur lagi dan yang kecil itu dicabut lagi. Dicabut lagi. Jadi dia tidur, amanah itu kembali dicabut dari hatinya, tetapi sisanya masih ada seperti bekas kepalan, seperti bara api yang kamu jatuhkan pada kakimu. Ya, kecil ya, maka kulitnya mengeras, lalu kami lihat ia bengkak, padahal di dalamnya tidak ada apa-apanya. Kemudian Nabi mencontohkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan yang mengambil batu kerikil lalu menjatuhkan pada kakinya. Pada pagi harinya, ya, orang syira' melakukan jual beli, ya, pagi hari melakukan jual beli, tetapi hampir tidak ada orang yang melakukan, ya, hampir tidak ada seseorang pun yang menunaikan amanah. Ini sangat cepat sekali amanah yang tercabut dari hati seseorang. Hingga dikatakan, ya, summa qila, lalu dikatakan, sesungguhnya seorang pun menunaikan amanah. Seorang menunaikan amanah, sehingga dikatakan lagi, sesungguhnya di Bani Fulan ada seorang laki-laki yang terpercaya, hingga dikatakan alangkah sabarnya dia. Alangkah sabarnya orang itu, orang yang terpercaya itu. Alangkah cerdiknya dia, alangkah pandainya dia. Padahal dalam hati orang itu tidak terdapat iman sedikit pun, ya, tidak terdapat iman sedikit pun, kecuali hanya sebesar biji misqalu habbatin min khardalin, sebesar biji apa? Biji sawi. Min iman, dari iman. Ya. Sungguh aku telah mengalami suatu masa, kata Huzaifah bin Yaman, di mana aku tidak peduli, ya, walaqad ata alayya zamanun, aku telah mengalami satu masa, wa ma ubali, aku tidak peduli, kata Huzaifah bin Yaman, siapakah di antara kalian yang aku baiat jika dia seorang muslim, maka agamanya, kata Huzaifah bin Yaman, akan mengembalikannya kepadaku. Jika dia seorang Nasrani, walau kana Nasraniyan atau Yahudiyan, jika dia seorang Nasrani atau dia seorang Yahudi, maka walinya yang akan mengembalikannya kepadaku. Adapun hari ini, maka aku tidak membaiat seseorang dari kalian, ya, fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, qala al-muallifu rahimahullahu taala,
pengarang kitab Imam Nawawi berkata, "Fima naqlihi an Hudzaifah ibn Yaman," dari apa yang dia nukil dari Hudzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman dekat dari Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini, telah menceritakan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam dua hadis. Qad ra'aitu ahadahuma, yang aku telah mengetahui salah satu dari keduanya, wa ana antadhirul akhar, dan saya menunggu satu dari keduanya itu. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu ashabahu bihi yarahu munasiban. Wan nabi alaihi salatu wasallam idza hadatsa ahadan bi syai'in fa innahu haditsun lahu wa li ummati ila yaumil qiyamah. Kalau Nabi menyampaikan satu perkara, maka itu bukan hanya untuk para sahabat, tetapi berlaku untuk seluruh umat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa Hudzaifah bin Yaman yuqalu lahu sahibus sirri. Nah, Hudzaifah bin Yaman ini bergelar sahibus sir, sahabat yang menyembunyikan apa? Rahasia, ya, menyembunyikan rahasia. Wa kanu nahwa 13 rajulan, dia bersama kurang lebih ya 30 sahabat. Sammahum bi asma'ihim, mereka ini termasuk sahabat-sahabat yang dipesan oleh Nabi untuk menyembunyikan apa? Rahasia-rahasia. Ya. Dan disebutkan ada orang-orang munafik. Ya, ada orang-orang munafik disampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Oh, ada orang-orang munafik. Tapi siapa orangnya? Ya. Sehingga membuat para sahabat ketakutan. Jangan-jangan termasuk saya orang munafik, katanya. Hal ini digambarkan sikap Umar bin Khattab. Wa kana Umar bin Khattab, adalah Umar bin Khattab. Perhatikan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang dikatakan orang-orang munafik di sekitaran itu. Ada orang-orang munafik. Siapa orangnya? Itu disampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Orang-orangnya siapa? Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li syiddati khaufihi min Allah, dia takut jangan-jangan orang munafik itu saya, kata Umar bin Khattab. Jangan-jangan orang munafik itu saya. Dan memang begitu para sahabat. Tidak ada di antara mereka yang merasa aman dari sifat munafik. Ya. Kata Hasan al-Basri, dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, siapa yang merasa aman dari sifat munafik, sungguh dia orang munafik. Ya, saya bukan orang munafik. Ya, dia yang munafik. Sungguh dia orang munafik. Apalagi mohon maaf kalau kita ingin membaca diri kita dalam 5 kali sholat berjamaah, berapa kali kita masbuk? Dalam sepekan berapa kali kita masbuk? Apa kita tidak merasa bahwa diri kita orang munafik? Apalagi tidak sholat berjamaah. Ya. Maka siapa yang merasa aman bahwa dia bukan orang munafik, sungguh dialah orang munafik. Maka para sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Sama Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abu Mulaikah Imam Al-Bukhari bertemu dengan Abu Mulaikah. Abu Mulaikah ini tabi'in, dan dia bertemu dengan kurang lebih, kalau saya tidak keliru, 60 sahabat. Saya ulangi, Abu Mulaikah ini tabi'in. Dia bertemu dengan kurang lebih 60 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Imam Al-Bukhari.
Apa kebiasaan 60 sahabat ini dalam hari-hari mereka, Bapak Ibu? Kebiasaan mereka menangis. Mereka menangis. Apa yang mereka tangisi, jamaah yang Allah muliakan? Mereka takut jangan-jangan kami ini termasuk orang munafik. Jangan-jangan kami ini termasuk orang munafik. Jangan-jangan ibadah kami ini tidak diterima oleh Allah. Hari-hari mereka menangis kepada Allah. Takut ibadah mereka tidak diterima. Jangan-jangan kami termasuk orang munafik. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman harus waspada terhadap sifat munafik ini. Ya. Ketika Nabi sebutkan kepada Hudzaifah ibn Yaman yang disebut sebagai sahabat pemegang rahasia, ada orang-orang munafik diceritakan ini. Umar bin Khattab takut, Bapak Ibu. Jangan-jangan saya termasuk di dalamnya. Siapa yang meragukan keimanan Umar bin Khattab? Terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dia takut, merasa jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Dia tanya, dia ketemu dengan Hudzaifah. Yaltaqi Hudzaifah. Dia cari Hudzaifah ibn Yaman. Unshidukallah, hal sammani laka Rasulullah? Wahai Hudzaifah, nama-nama orang munafik yang Nabi sebutkan kepadamu, apa termasuk ada nama saya di dalamnya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa termasuk nama saya di dalamnya yang Nabi sebutkan sebagai orang munafik? Ya kalau orang munafik kan neraka. Di kerak neraka tadi. Jangan-jangan ada nama saya. Ma'asammahum minal munafiqin. Ada 30 orang yang Nabi sebutkan orang munafik kepada Hudzaifah ibn Yaman. Ada nama saya enggak, kata Umar, yang Nabi sebutkan kepadamu? Hadza huwa Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab alladhi huwa afdalu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha wa Abi Bakrin. Yang tadi saya sampaikan. Ini Umar, Pak Bu. Manusia terbaik setelah Rasulullah dan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi dia merasa jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Dalam satu pekan, apa kita nggak pernah bohong? Ya. Dalam satu bulan, apa semua ucapan kita jujur? Dalam satu pekan, dalam satu bulan, apa kita termasuk orang yang rajin zikir pagi petang? Kita laki-laki dalam satu bulan, apa kita tidak pernah masbuk? Maka siapa yang merasa aman dari sifat munafik, sungguh dia adalah apa? Orang munafik. Ini Umar. Hadza Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alladhi wa afdalu hadhihi al-ummah. Orang terbaik dari umat ini ba'da nabiyyih, sesudah Nabi Muhammad, wa Abi Bakrin, dan Abu Bakar As-Siddiq ajma'in, seluruhnya. Tidak ada yang ngalahin Umar selain Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq secara keimanan. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, walau minal yaqini wal maqamat al-azimah ma huwa ma'lum, hatta qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iyakun fikum muhaddithuna fa Umar, yani in kana fikum ahadun mulhamun lis-shawab fa huwa Umar. Kalau ada orang yang ucapannya selalu benar, itulah Umar. Ya, ada orang yang ucapannya selalu benar, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Dan sifat orang munafik apa tadi? Bohong. Umar tidak pernah bohong. Umar bin Khattab tidak pernah bohong.
Tidak ada sifat munafik pada Umar, tetapi dia merasa dirinya orang munafik karena dia takut neraka, Bapak Ibu. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Umar bin Khattab adalah orang yang terpuji, yusna alaih limuwafaqati lis-shawab. Ucapan dan perbuatannya itu selalu benar, itu Umar. Ya, ucapan dan perbuatannya selalu benar. Hadza wa Umar. Imanuhu ma'ruf. Siapa yang tidak mengetahui imannya Umar bin Khattab? Masyhur, terkenal. Siapa yang meragukan keimanan, kejujuran, ya, kecintaan dia kepada Allah dan Rasul? Tetapi Huzaifah, ada nggak nama saya dalam termasuk, ya, dalam catatan orang munafik itu? Jangan-jangan ada nama saya. Sampaikan kalau memang ada. Ya, Allahu Akbar. Sammahum minal munafiqin. Apakah ada nama saya yang Nabi sebut kepadamu, orang munafik? Fayaqulu Huzaifah. Huzaifah berkata, la, tidak ada namamu. Tidak ada namamu. Baru Umar bin Khattab bahagia. Nabi tidak menyebut dia sebagai orang munafik. Kemudian yang kedua, itu tentang kekhawatiran Umar terhadap sifat munafik. Maka kita harus lebih khawatir dari Umar di zaman sekarang. Kita ini seolah-olah menunjukkan orang baik, ya. Kalau ngomong, oh hebat. Kalau nulis sesuatu hebat. Tapi nggak tahu kalau sudah nggak ada orang lain. Hanya kita dengan Allah. Kita tetap jadi orang baik nggak? Jangan-jangan kita ini termasuk orang munafik. Mudah-mudahan tidak, ya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari sifat munafik. Ya. Jadi saya ingin katakan pada diri saya dan diri kita, kekhawatiran yang ada pada Umar, dia termasuk orang munafik, mestinya kita harus lebih khawatir dari sifat munafik melebihi siapa? Melebihi Umar. Ya. Kalau kita udah mau masbuk munafik, maka kita sebelum azan sudah ke masjid. Ya, kecuali darurat, kecuali terpaksa, ya, baru kita mungkin ketinggalan. Ya, dalam sepekan adalah mungkin 2-3 kali kita masbuk. Itu karena darurat. Tapi kalau disengaja, ya memang karena pemalas. Saya ulangi, jangan-jangan dalam diri kita ini memang ada apa? Sifat munafik. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, fadzakara Rasulullah SAW, Nabiuna Muhammad SAW, di dalam hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada Huzaifah ibn Yaman, min naz'il amanati min qulubi rijal, tercabutnya amanah dari hati seseorang. Tercabutnya amanah dari hati seseorang. Innal amanata nazalat fi jazri qulubi rijal. Amanah itu ditanamkan di dalam lubuk hati seseorang, yakni fi asliha. Artinya apa? Orang itu aslinya jujur. Ya. Hati kita ini aslinya orang baik, Pak. Jujur asli kita, asli hati kita. Maka kalau kita bohong, itu hati kita berontak sebenarnya, Pak. Hati kecil kita. Makanya kata Nabi apa? Istafti qalbak. Minta fatwalah kepada hatimu. Ya. Setiap kita berdosa, itu hati kecil kita berontak. Ketika kita bohong ke istri, ketika kita bohong ke anak, bohong ke orang tua, hati kita itu berontak, Pak. Hati kecil kita berontak. Kenapa? Aslinya itu kita orang jujur. Allah tanamkan kejujuran itu dalam hati kita. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, amanah itu tercabut dari hati kita. Ya. Untuk menjaga agar kita selalu jujur, ya, agar kita selalu baik, hendaklah kita jaga dia dengan Al-Quran dan Sunnah.
Makanya di sini disebutkan, faja'al Qur'an was sunnah muayyidan lil fitrah, ya, untuk menjaga naluri kejujuran kita itu Allah turunkan Al-Qur'an dan sunnah, ya. Jadi siapa yang tetap menjadi orang jujur, siapa yang ingin tetap jadi orang jujur, pelajari Quran, pelajari sunnah, ya. Itu cara Allah menjaga naluri kejujuran kita. Wa alimu min kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyyih, ketahuilah bahwa Quran sunnah yang Allah hadirkan kepada kita itu sebagai sabatan, sebagai penguat agar amanah itu tetap tertanam dalam hati kita, ya. Maka sangat sungguh buruk sekali kalau ada yang rajin ngaji tapi masih suka bohong, ya. Itu jauh lebih buruk daripada yang tidak ngaji. Mestinya kalau kita ngaji, ya, ikut kajian, baca Quran, baca hadis, kita harus lebih jujur daripada orang yang tidak ngaji. Tapi ngaji masih suka bohong, ya, tidak berbekas kajian ini dalam hati kita, ya. Nah, siapa yang tetap menjadi orang baik, tetap jadi orang jujur, perbanyaklah duduk di majlis ilmu. Ini sebagai penguat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, walakinna akhbara bil hadits tsani anna hadhihi al amanata sawfa tunza' min qulubir rijal. Tapi tetap saja karena kehidupan, ya, bertemu dengan orang, bergaul dengan orang, akhirnya apa? Amanah itu dicabut dari hati kita, bukan kita, dari orang lain. Karena insya Allah kita mudah-mudahan tetap jadi orang jujur, ya. Tunza'u fayusbihun nasu yatahaddatsuna inna fi bani fulan rajulun amin, yani annaka la takadu tajidu fil qabilati rajulan wahidan amniyan wal baqi kulluhum khiyanah, ya. Banyak orang jujur tapi satu persatu dicabut kejujuran itu, satu persatu tetap saja ada yang disisakan oleh Allah, ya. Dari 100 orang mungkin 80 orang pembohong, tetap akan ada sisanya 20 orang yang tetap menjadi orang jujur, ya. Termasuk kita mudah-mudahan, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara cara mempertahankan agar amanah itu tertanam dalam diri kita, kita tidak termasuk dalam orang munafik, caranya di antaranya adalah perhatikan apa yang kita konsumsi. Perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Allah katakan Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Perhatikan apa yang kita makan, ya. Karena apa yang kita makan itu mempengaruhi apa yang keluar dari mulut kita. Kalau yang kita makan ini baik, halal, insya Allah yang keluar dari mulut kita kejujuran, ucapan-ucapan baik. Tapi kalau yang dimakan haram, yang dimakan buruk, besar kemungkinan yang keluar dari mulutnya juga perkataan-perkataan yang buruk, ya. Itu sudah terkait, saling mengait, ya. Apa yang kita makan itu mempengaruhi apa yang keluar dari mulut kita, ya. Apa yang keluar dari mulut kita itu gambaran apa yang kita makan, ya. Makanya orang yang korupsi, pemabuk, ya, itu juga ucapannya kotor. Tapi kalau yang dia makan halal, ya, baik, insya Allah keluar dari mulutnya apa? Ucapan-ucapan yang baik. Al-Baqarah 172. Allah juga sebutkan Quran Al-Mu'minun 51. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayuhar Rasul, kulu min thayyibat. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik. Wa'malu salihah,
beramal solihlah. Ya, ini terkait beramal solihlah. Sebelum diperintah beramal solih, terlebih dahulu Allah memerintah untuk apa? Makan yang baik. Artinya apa Bapak Ibu? Perbuatan kita ini, sikap kita ini gambaran apa yang kita makan. Kalau tetap menjadi orang jujur, kalau ingin tetap jadi orang baik, perbaiki apa yang kau makan. Ini perintah Allah. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik. Wa'malu salihah, beramal salihlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengetahui ya apa yang kamu perbuat. Ya, orang kalau pemabuk, ya, kemudian hasil korupsi, hasil menipu orang, itu juga sekali lagi ucapannya nggak benar, ya, kotor, gampang mengumpat orang, pembohong, ya. Tapi kalau yang kita makan halal, hasil jerih payah kita sendiri, bukan menipu orang, bukan menzalim orang, insya Allah kita akan rajin zikir, ya. Jadi saudara, saya ingin ulangi, perbuatan kita ini, jujur tidaknya kita ini, amanah tidaknya kita ini, itu dipengaruhi pertama oleh apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Itu tadi dalilnya, Al-Baqarah 172, Al-Mu'minun ayat 51. Sama kalau kita mau anak kita jadi anak yang saleh, anak kita tumbuh menjadi anak yang jujur, jangan masukkan ke dalam perut anak kita perkara yang haram. Ya, tidak ada orang tua, tidak ada bapak, tidak ada ibu yang menginginkan kecuali anaknya jadi anak jujur, jadi anak baik. Tapi kalau yang dikasih ke anak hasil nipu, ya, hasil jamret, nauzubillah min zalik, ya nanti anaknya tumbuh juga jadi penipu, jadi orang jahat. Ya, ini nasihat buat saya, nasihat buat kita. Saya kira cukup kajian kita pada hari ini. Kita sambung dengan tanya jawab. Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk bohong ya? Misalnya ada seseorang yang kerja banyak, ngapain Pak? Joget. Nah itu saya ditanya. Itu termasuk larangan dari Rasulullah SAW. Jadi janganlah kamu berkata sesuatu, ya, bohong yang tujuannya membuat orang tertawa. Ya, itu termasuk perbuatan bohong. Tujuannya hanya biar dianggap lucu saja. Ya, yang dianggap lucu. Ya, udah katakan saja kerja. Ya, dan lagi joget. Joget itu kan identik dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, kenapa harus? Ya, katakan saya kerja. Jadi niatnya agar tertawa, ini termasuk terlarang. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Cukup? Ada pertanyaan? Ya. Monggo, monggo. Apakah orang yang mengingkari tentang syarat Islam dan kata perkataan sunnah itu tidak apa harus direvisi termasuk perkataan Itu udah kafir. Jadi kalau menganggap syariat Allah harus diperbaiki, itu sudah kafir. Ya, jangankan mengatakan syariat Allah harus diperbaiki, meyakini ada hukum lebih baik dari hukum Allah, itu saja sudah kafir. Apalagi menyuruh untuk memperbaiki. Beda. Meyakini ada hukum lebih baik dari hukum Allah dengan menyuruh untuk diperbaiki, ya, itu beda. Yang kedua lebih parah. Jadi syariat Allah ini sudah tidak relevan, dia harus diperbaiki, ya, itu sudah keluar dari agama Islam, dia sudah kafir. Demikian, ya. Adapun dia belum bisa diterapkan karena keadaan, itu mungkin, ya, itu mungkin. Tapi kalau dikatakan tidak cocok lagi dengan zaman, harus diperbaiki, itu sudah murtad, sudah kafir. Karena itu menghina
agama Allah. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf dan